di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku,
yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini mari datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Saya percaya kalau kita datang dengan sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan, membuka hati kita, Roh Kudus akan bekerja menjamah setiap kita. Yang percaya katakan amin. Kita tundukkan kepala bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku dan bersahati kita akan berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan keterbukaan hati kami, membawa seluruh keberadaan kami kepada Tuhan. Kami rindu memuji, menyembah Engkau. Dan kami percaya sementara kami menyembah dengan sungguh-sungguh, di saat itulah kuasa Tuhan bekerja bagi setiap kami. Engkau memulihkan, Engkau menyegarkan, bahkan Engkau memperbaharui setiap kami. Kami buka hati kami bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyembah Tuhan dan percaya mengalami kuasa Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kala hidupku tak menentu, tanpa arah yang jelas untuk dituju, Yesus Kau datang menyelamatkan. Angkat segala beban dalam hidup.
sanggup menolongku. Dia sanggup menolongku, sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Kasih-Nya, kasih-Nya, kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolong. Sekali lagi, Dia sanggup. Dia sanggup menolongku, sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Kasih-Nya, kasih-Nya, kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku. Yesus sanggup menolongku. Yesus sanggup Dia sanggup menolong setiap kita pagi hari ini, datang dengan keterbukaan hati dan hati yang percaya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Kami percaya, kami percaya. Haleluya, haleluya. Mari menyembah, sembah dengan hati yang percaya. Ada satu pribadi yang sanggup menolongmu. Oh, mari sembah. Hiaralah basyata kayaralamo, inamaya shananalamo. Kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Hiaralah masih. Sementara kami mengangkat hati dan tangan kami menyembah Engkau, kuasa dan kasih-Mu mengalir bagi kami Tuhan. Haleluya, mengalir kuasa-Mu Tuhan, menjamah setiap hati. Oh, kuasa-Mu, kita patahkan lama-lama.
Mari menyembah, mari menyembah. Angkat suaramu Bapak Ibu saudaraku. Saya yakin dan percaya ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hati kita, menyembah dengan hati yang percaya, maka kuasa Tuhan akan bekerja di tempat ini. Baik yang ada di rumah juga, Tuhan akan bekerja bagi setiap kita. Asalkan kita percaya ada satu pribadi yang sanggup menolong engkau dan saya pagi hari ini. Oh, menyembah dengan hati yang terbuka. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Oh, kami sembahkan. Alirkanlah kuasa-Mu, alirkanlah kasih-Mu. Oh, menolong kami, oh, menjamah, mengubahkan kami, menyembuhkan setiap yang sakit, membebaskan yang terbelenggu. Itu yang ku percaya, itu yang kami percaya, itu yang kami percaya, itu yang kami percaya. Oh Tuhan, itu yang kami percaya, itu yang kami percaya. Kami tahu Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Mungkin ada beberapa dari kami Tuhan tidak bisa beribadah di tempat ini. Kami harus terbaring sakit di rumah. Kami beribadah dari rumah. Tetapi kami percaya Tuhan, kalau kuasa Tuhan mengalir tidak pernah dibatasi oleh apapun. Kami dimanapun kami menyembah Tuhan, pasti Tuhan bekerja di situ. Itu yang kami percaya. Bapak Ibu saudaraku, baik engkau yang ada di sini maupun yang ada di rumah, sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jamah kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Jamah, jamah, ubahkan, sembuhkan setiap yang sakit. Oh, segarkan kembali setiap jiwa yang patah. Oh, Yesus. Yesus, 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 Yesus. Irabatakara shikiriara labatakara labayara labara labatakara labara 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 labara. Urabatakara labasikiriara lalabatakaya urabashatakara labatakara labara 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 labasikiriara. Engkau melihat setiap hati dan seruan kami Tuhan. Irabatakara labasikiriara labara 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 labasikiriara lalalalalalala. Irabara labasikara labara 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 labasikiriara lalalalalalala. Irabashatakara labara labara labasikiriara lalalala. Irabashatakara labara 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 labasikiriara labara labara. Yara labashatakara labara labara. Urabara labasikara labara labara. Irabatakara labashatakara labara. Urabashatakara labara labara. Kami pasti disembuhkan. Amin. Kami pasti dipulihkan. Amin. Kami pasti dikuatkan. Amin. Kami pasti dibebaskan. Amin. Kami pasti diperbaharui. Amin. Kami terima dengan hati yang percaya pagi hari ini Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu saudaraku. Dia sanggup menolongku sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku.
Tuhan sanggup menolong kami, membebaskan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang percaya kuasa Tuhan bekerja, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Kalau Tuhan bekerja, Dia tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Mari dengan hati yang percaya menyembah. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembaria. Siapa Dia? Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Hey! Yesus Raja. Lagi katakan, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Apa katamu? Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembaria. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu semuanya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembaria. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah pemenang. Yes, Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Katakan, Yesus Raja. Yesus Raja. Sorak-sorai dunia. haleluya. Dia Raja kita yang hidup. Siapa namanya? Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kami puji Engkau pagi hari ini Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang hidup. Mari sama-sama katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Oh, oh. Lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. Lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Kami datang menyembah-Mu. Mari datang menyembah Dia. Oh, oh. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Aku takkan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Mari sama-sama katakan. Takut akan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan. Oh, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Angkat tangan kita bersama. Banyak hal tak ku pahami, oh akan masa menjelang. Ini yang kami percaya. Tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Dengan iman percaya kita. Banyak hal tak ku pahami, oh akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Angkat tangan kita. Banyak hal tak ku Nyanyi dengan percaya pagi hari ini. akan masa menjelang, Tapi terang bagi kami. tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Dengan segenap hati kita Bapak Ibu Saudaraku,
Bapa dalam surga, kalau sampai pagi ini kami masih bisa berdiri di hadirat-Mu, ada kekuatan pada kami hanya karena tangan-Mu yang pegang kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keajaiban kasih karunia-Mu. Pagi ini waktu kami beribadah kepadamu, kami mohon sementara kami merenungkan firman-Mu, tentramkanlah hati kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biar pikiran kami juga ditenangkan, jiwa kami terbuka kepadamu, sehingga waktu kami belajar firman-Mu, kami mengerti, kami mendapatkan sesuatu, kami pulang, kami diberkati oleh Tuhan yang hidup. Engkau menolong kami semua yang ada di ruangan ini, atau di rumah masing-masing yang ibadah secara live streaming. Hamba-Mu, Engkau menolong ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang sejati kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita bisa memenuhi panggilan ibadah kudus kepada Tuhan yang kudus, Bapak Ibu. Pagi ini kita akan memikirkan tentang bagaimana kita penting menenteramkan hati. Bapak Ibu, betapa pentingnya menenteramkan hati apalagi di masa kini, Bapak Ibu. Bulan lalu ketika pembukaan ibadah di tempat ini, kita belajar tentang bagaimana meneguhkan hati. Kenapa penting meneguhkan hati? Oleh karena masalah yang tersulit ketika kita harus berhadapan dengan keluarga sendiri. Kenapa perlu meneguhkan hati? Karena masalah yang terbesar adalah ketika kita harus menaklukkan diri sendiri. Orang yang sanggup menaklukkan orang lain adalah orang yang kuat. Tapi orang yang sanggup menaklukkan diri sendiri adalah orang yang lebih kuat. Yang ketiga, kenapa kita bulan lalu perlu meneguhkan hati? Karena masalah terpenting dalam hidup ini adalah mengerjakan kehendak Allah. Jadi bukan melibatkan Allah dalam rencana kita, tapi melibatkan diri kita dalam rencana Allah. Hidup ini bukan tentang agenda kita, tapi agenda Tuhan melalui kita. Kita sudah belajar. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Jika kita sudah belajar tentang bagaimana meneguhkan hati, pagi ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang bagaimana kita perlu menenteramkan hati kita. Teks kita Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Saya baca Bapak Ibu menyimaknya. Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kamu lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati. Dan jauh lebih berbahagia mereka yang melakukan kebenaran firman dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, hari di mana kita sedang hidup sekarang ini, sebuah hari yang sangat mencemaskan. Itu sebabnya betapa pentingnya Bapak, Ibu dan saya menenteramkan hati. Hati diri sendiri, hati pasangan, hati keluarga, hati komunitas, hati sahabat, hati siapapun.
Kita penting untuk menenteramkan hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia disebut Persakmi, bekerja sama dengan Ikatan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melakukan penelitian tentang kecemasan di masa pandemi di bulan Juni tahun 2020 ketika baru saja dimulainya masa pandemi ini. Dan perhatikan Bapak Ibu, hasil dari penelitian mereka Bapak Ibu, 50% lebih dari 8.000-an koresponden yang mereka sebarkan Bapak Ibu mengalami kecemasan yang luar biasa. Lalu mereka breakdown ke bawah tentang kecemasan. Mereka berkata begini, 67% cemas di aspek interaksi sosial. 55% cemas di aspek agama. 63% cemas di aspek pekerjaan. 74% cemas di aspek pendidikan. Nah Bapak Ibu yang lebih mencemaskan. Tahukah Bapak Ibu, yang paling cemas di masa pandemi rentang usia 30 sampai 39 tahun. Itu kelompok yang paling rentan. Mereka mendominasi 76% dari 8.000-an lebih koresponden itu Bapak Ibu. Usia 30 sampai 39 mengalami kecemasan yang cukup serius. Nah, ada beberapa jenis kecemasan Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan kecemasan alamiah atau nature anxiety, ya Bapak Ibu. Apa istilah anxiety itu, nature anxiety dalam bahasanya Sigmund Freud disebut sebagai kecemasan yang natural atau kecemasan yang objektif. Ada lagi yang disebut dengan kecemasan toxic atau toxic anxiety. Itu yang biasa disebut dengan istilah Bapak Ibu di dalam kedokteran disebut anxiety disorder. Ada lagi yang disebut dengan kecemasan yang bersifat sakral, kecemasan yang berhubungan dengan agama. Nah, apapun jenis kecemasan, setiap kita penting untuk menenteramkan hati kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan menenteramkan hati kita, maka kecemasan itu lama-kelamaan semakin berkurang, bahkan bisa saja pergi dari hidup kita. Nah perhatikan bagaimana cara kita bisa menenteramkan hati, salah satunya dengan cara kita berkata-kata. Bapak Ibu, kata itu memiliki kuasa. Kata dalam bahasa Inggris word ditambah s di belakang words menjadi kalimat. Jadi kata ditambah kata itu memiliki kuasa yang jauh lebih besar lagi. Bapak Ibu, kalimat jika ditambahkan dengan pemilihan kata yang tepat, digunakan kecepatan dan media sosial yang luar biasa, maka memiliki kuasa yang luar biasa. Bukan hanya kecepatannya, dampaknya luar biasa. Konon di negeri anta berantah, ada seorang pemimpin yang jujur, bersih, tidak korupsi. Lalu kemudian suatu kali dia berpidato, pidatonya dikutip, videonya dipotong, dipelintir perkataannya, disebarkan melalui media. Yang terjadi kemudian di negeri antah berantah itu, katanya hampir 7 juta orang berkumpul di satu tempat untuk menolak supaya pemimpin itu diturunkan dari posisinya. Perhatikan kata punya kuasa. Ketika kata ditambah kata, kuasanya jauh lebih luar biasa. Lalu dipadukan dalam sebuah kalimat pemilihan yang tepat menggunakan media sosial dengan kecepatan yang luar biasa itu Bapak Ibu. Dampaknya luar biasa. Kata bisa menciptakan suasana, bahkan peristiwa. Bapak Ibu, kata-kata tidak dapat mengubah realitas. Tapi kata-kata dapat mengubah cara orang memandang sebuah realitas. Saya ulang kalimat ini. Kata-kata tidak dapat mengubah sebuah kenyataan. Tapi kata-kata dapat mengubah cara orang memandang sebuah kenyataan. Saya beri contoh Bapak Ibu. Sederhana supaya kita menangkap. Ketika kita hendak bertemu dengan seseorang, orang yang belum pernah kita temui dan kita hendak bertemu dengan dia. Kebetulan teman baik kita kenal orang tersebut. Kita sebut saja namanya Pak John. Lalu dibilang gini, hei teman, aku mau ketemu dengan Pak John. Menurutmu gimana sih orangnya Pak John? Lalu teman kita berkata begini, oh Pak John itu orangnya
ya ramah, mudah senyum, ngomong enak, orangnya asik banget kalau diajak ngomong. Teman kita berkata begitu tentang kita. Kita dapat sedikit informasi tentang Pak John yang kita akan segera temui. Lalu kemudian kita ketemu dengan Pak John. Waktu kita ketemu dengan Pak John, ternyata Pak John tidak seperti yang dikatakan sahabat kita. Yang katanya ramah, enak diajak ngomong. Ternyata Pak John gak seperti itu. Ternyata orangnya agak cuek, kurang serius, acuh tak acuh. Tapi aneh. Aneh Bapak Ibu. Karena kita telah mendapat masukan dari sahabat kita tentang Pak John yang ramah, yang baik Bapak Ibu. Waktu kita bertemu dengan dia, faktanya tidak sesuai dengan apa yang diceritakan oleh sahabat kita. Kita bisa memaklumi. Langsung otak kita berkata, oh mungkin aku ketemu Pak John tidak di waktu yang tepat ya. Atau barangkali Pak John lagi banyak masalah. Itu sebabnya kayaknya Pak John agak sulit diajak ngomong hari ini. Ya saya ngertilah kenapa Pak John sulit diajak ngomong. Bapak Ibu perhatikan. Bahwa kata-kata tidak bisa mengubah realitas. Tapi kata-kata bisa mengubah cara pandang kita terhadap sebuah realitas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah kita kembali kepada teks. Dalam Bilangan pasal 13 tadi ayat 25 sampai 33. Kalau Bapak Ibu tarik ke belakang tentang kata-kata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Cukup menarik. Ada seorang peneliti air, Bapak Ibu pernah baca bukunya barangkali ya, Mujizat Air dari Masaru Emoto itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Masaru Emoto melakukan penelitian tentang air, mujizat air. Dia bicara tentang mujizat kata-kata. Ketika air dari sumber yang sama dimasukkan ke dalam sebuah tempat wadah tertentu seperti gelas atau baskom, kemudian dimasukkan ke suhu yang sama, lalu ketika kemudian setelah beku dikeluarkan, ditaruh di bawah mikroskop Bapak Ibu. Semua gelas yang berisi air dari sumber yang sama ditaruh kata-kata. Ada kata-kata yang bagus, ada kata-kata yang buruk. Menurut penelitiannya, sampai dia dipanggil 3 kali oleh PBB. Menurut dia, saya tidak pernah melihatnya Bapak Ibu, saya tidak pernah. Tapi di bukunya dipresentasikan semua tentang foto-foto itu. Di bawah mikroskop, kata-kata yang buruk, kristalnya pecah, cenderung hitam. Kata-kata yang bagus, kristalnya bagus, menyatu solid begitu dan luar biasa. Dan dia berkata, kata yang paling bagus kristalnya adalah grace. Kasih karunia. Itu kata yang paling bagus kristalnya. Menurut Bapak Masaru Emoto dalam bukunya Mujizat Air Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kata-kata punya kuasa. Tetapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kepada kebenaran firman Allah juga berkata begitu ya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah coba kita akan melihat kepada teks. Bagaimana cara kita menenteramkan hati. Waktu kita kembali kepada teks Bapak Ibu. Bilangan, kitab bilangan saya sebut. Dalam acara program kami di Batam 5 Menit Penuh Harapan. Kitab bilangan kami sebut sebagai kitab pemberontakan. Setelah 1 tahun mereka di sisi Gunung Sinai itu. Setelah itu kemudian Tuhan berkata kepada Musa, berangkat menuju tanah perjanjian. Baru kira-kira beberapa hari mereka berangkat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan berkata, hitung jumlah umat Israel yang berusia 20 tahun ke atas yang sanggup menyandang pedang. Diadakan sensus, terkumpul hampir 600 ribu, 603 ribu sekian. Laki-laki berusia 20 tahun ke atas. Itu sebabnya jumlah mereka kira-kira lebih kurang Bapak Ibu 2 juta orang. Baru saja berjalan setelah sensus. Mereka langsung memberontak karena pingin makan daging. Selesai memberontak itu Bani Korah bersama beberapa suku Lewi memberontak kepada Musa dan Harun. Sampai mereka kemudian dibelah. Bumi terbelah, mereka ditelan bulat-bulat oleh bumi melalui karya Tuhan. Setelah itu orang Israel tidak mau melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian karena mendengar perkataan 10 pengintai yang teksnya tadi kita baca. Mereka tidak mau berangkat lagi. Mereka ngambek, mereka memberontak kepada Tuhan. Setelah peristiwa itu, Miriam dan Harun memberontak kepada Musa. Setelah itu Bapak Ibu, orang Israel memberontak karena haus. Lalu kemudian orang Israel memberontak dengan menyembah Baal orang Edom. Bahkan mengambil perempuan-perempuan orang Edom, berzina dengan mereka, membawa ke dalam kemah. Dan puncaknya, orang yang saleh luar biasa itu pun, Musa.
tanda kutip, memberontak kepada perkataan Allah sampai dia tidak pernah masuk tanah perjanjian. Kitab Bilangan, kitab tentang pemberontakan. Salah satu pemberontakan yang kita mau dekati pagi ini. Ketika laporan 10 pengintai. Waktu mereka melaporkan Bapak Ibu, mereka adalah intel yang dikirim oleh Musa sampai hari ini. Badan intelijen negara yang terbaik di dunia salah satunya adalah Mossad. Israel itu. Baca buku-bukunya menarik Bapak Ibu. Beberapa bukunya saya baca bagus sekali. Perhatikan, dikirim 12 orang. Orang-orang terbaik dari setiap suku. Dikirim untuk mengintai negeri itu. 10 pengintai pulang dengan laporan, mereka berkata negeri itu berlimpah susu dan madunya. Lalu mereka cerita bahwa bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu sangat besar. Ada keturunan enak manusia raksasa, itu betul Bapak Ibu. Bahkan para arkeolog menemukan ada tulang belulang mereka yang kira-kira besar-besar dan tingginya hampir 3 meter, 9 kaki Bapak Ibu. Memang betul. Di laporan pertama mereka melaporkan cukup objektif. Tapi ada kesalahan yang serius sebenarnya sebagai seorang intelijen. Laporan harus diberikan kepada Musa. Mereka memberikannya di depan semua orang Israel. Jadi rakyat biasa mendengar laporan mereka. Dan akhirnya rakyat biasa bisa merespon terhadap laporan mereka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, di awal mereka melaporkan cukup faktual, cukup objektif. Tetapi ayat selanjutnya Bapak Ibu memberitahu kita. Juga mereka menyampaikan kepada mereka ayat 32 sampai 33. Kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Coba perhatikan pemilihan kata yang tidak benar. Mereka pelintir. Yang pertama sesuai fakta. Begitu ngomong selanjutnya sudah tidak sesuai lagi. Mereka menyampaikan kabar buruk. Pemilihan kalimat-kalimat yang tidak tepat. Dan itu meresahkan rakyat itu. Sampai rakyat itu kemudian bersama-sama memberontak kepada Allah. Baca pasal ke-14 Bapak Ibu. Tuhan menghukum mereka. Sampai Tuhan berkata, tak binasakan bangsa ini. Tak akan munculkan lagi. Akan kumunculkan sebuah generasi dari keturunanmu saja Musa. Pemilihan kata yang keliru, pemilihan kata yang salah, merusak suasana Bapak Ibu. Nah, kata bisa membangun jembatan pengertian atau memicu pertengkaran. Kata bisa mendamaikan atau menciptakan perang. Kata bisa menguatkan atau meruntuhkan semangat. Kata bisa mengobati luka atau menciptakan luka. Kata bisa meluruskan cara pandang atau membelokkan pengertian. Kata bisa memperbaiki yang hancur atau menghancurkan yang baik. Kata bisa membenarkan yang keliru atau membengkokkan yang benar. Nah, setiap kita punya pilihan kata untuk kita gunakan setiap hari. Setiap kita punya pilihan yang sama Bapak Ibu. Pilihan untuk menciptakan ketenangan atau kegaduhan. Pilihan kata untuk menciptakan perdamaian atau pertengkaran. Sayangnya Bapak Ibu, mayoritas manusia menggunakan pilihan kata yang tidak tepat. Akibatnya pasal 14. Ketika mereka menggunakan pilihan kata yang tidak tepat, kerusakan yang mereka buat. Tapi Kaleb berbeda. Kaleb bin Yefune. Bapak Ibu cari, tidak ada suku Yefune. Kemungkinan besar dia orang Edom yang kakek moyangnya sama-sama ada di Mesir. Oleh karena takluk barangkali dengan pemerintahan Mesir di zaman itu sehingga kemudian sama seperti orang Israel dibawa ke Mesir, dijadikan budak. Barangkali kakek moyangnya melihat bagaimana kehidupan orang Israel yang taat kepada Allah monoteis. Sehingga kemudian kakek moyang Kaleb yaitu Yefune itu kemudian percaya kepada Allah Yahweh. Dan Kaleb pun terhisap kepada agama Yahudi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah perhatikan pemilihan kata dari Kaleb ini yang menenteramkan hati. Firman Allah berkata ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak,
Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sebuah perkataan yang menyemangati. Perkataan yang menyadarkan mereka. Sayang, dia cuma berdua. 2 juta orang yang dia lawan. Bayangkan itu Bapak Ibu yang dikasih. Tetapi yang saya mau garis bawahi, Kaleb berjuang untuk menenteramkan hati bangsa itu. Ayo kita belajar bersama-sama pagi ini. Bagaimana cara menenteramkan hati? Pertama Bapak Ibu, gunakan kata asertif. Apa itu asertif? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Bapak Ibu, setiap hari menggunakan kata. Kita gunakan pilihan-pilihan kata. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah kadang-kadang kita menggunakan kata-kata yang agresif. Kita memaksa atau mengancam. Maksudnya baik atau baik secara soft atau hard Bapak Ibu. Lalu ada yang namanya kata submisif. Kita lebih banyak membiarkan atau menyerahkan pembicaraan kepada lawan bicara. Contohnya ya udahlah terserah kamu, menurut kamu enaknya bagaimana. Kadang-kadang kita gunakan kata-kata yang submisif seperti itu. Kadang-kadang demi maksud-maksud baik kita gunakan kata-kata yang manipulatif. Kita melakukan manipulasi di sana, kita beritahu kepada anak kita, kalau kamu gak makan ini nanti kamu masuk angin. Nah Bapak Ibu, itu jenis-jenis kata. Tapi saya mendorong pagi ini, gunakanlah kata-kata yang asertif. Apa itu? Mengarahkan dengan baik dan tegas. Kalau kita ingin menenteramkan hati pasangan, menenteramkan hati keluarga kita, anak-anak kita. Di zaman ini Bapak Ibu, the age of anxiety, zaman yang penuh dengan kecemasan. Yang di usia 30 sampai 39 usia yang sangat produktif. Tapi mereka lah orang yang paling digempur dengan kecemasan. Kita perlu gunakan kata-kata yang asertif. Yang mengarahkan mereka dengan baik Bapak Ibu. Dan tegas. Itulah yang digunakan oleh Kaleb. Walau dia sendiri berjalan di dalam kebenaran sendiri. Dia tetap menggunakan kata-kata yang tegas. Mengarahkan dengan baik dan tegas. Ayo kita belajar bersama. Mulai hari ini Bapak Ibu. Setiap kita punya pilihan kata apa yang akan kita ucapkan. Pilihlah pilihan-pilihan kata yang tepat. Karena kata punya kuasa. Kata ditambah kata menjadi kalimat. Kalimat punya kuasa yang jauh lebih kuat lagi. Pilihlah kata-kata yang tepat. Betapa pentingnya Bapak Ibu. Suatu kali. Waktu mama saya meninggal dunia, saya dan kakak saya, abang saya pergi ke Sumatera bersama dengan istri juga. Saya punya adik perempuan, anaknya 3. Adik saya perempuan meninggal dunia, lalu suaminya kawin lagi, menikah lagi. Anak yang 1 dibawa oleh suaminya, tinggallah yang 2 ikut mama saya, ikut mbahnya, neneknya. Waktu ikut dengan mama saya di sana, anak dari adik saya Bapak Ibu. Hari itu ketika mama saya meninggal dunia. Anak ini berkata begini, namanya Denis, masih kelas 1 SMP. Dia bilang begini, Opung, dia manggil mbahnya, neneknya itu Opung. Opung, mamaku sayang sekali sama aku. Tapi mamaku mati. Opung itu sayang sekali sama aku, kayak mamaku Opung. Tapi Opung pun mati. Bagaimanalah hidupku? Kemanalah aku? Seperti apalah masa depanku? Waktu dia ngomong begitu di depan mayat mama saya, Bapak Ibu, kami semua menangis. Lalu spontan saya dan abang saya datang rangkul dia. Masih kelas 1 SMP, kami bilang begini, Denis, masih ada tulangmu. Kami berdua dia panggil tulang, Om. Masih ada 2 tulangmu, tenang. Ada Tuhan yang pelihara engkau, ada 2 tulangmu. Anak yang masih sangat muda. Dengan cepat, emosinya mulai mereda. Dia mulai menghentikan tangisnya. Perhatikan Bapak Ibu, pemilihan kata yang tepat, bahkan anak yang kurang mengerti pun bisa menangkap pesan yang kuat. Saya mendorong pagi ini, di masa-masa yang tidak mudah, yang mencemaskan seperti ini, gunakanlah pilihan kata yang tepat. Amin. Ayo kita belajar bersama, seperti Kaleb, menggunakan pilihan kata yang tepat. Yang kedua Bapak Ibu, gunakanlah kata-kata yang optimis. Belajarlah menggunakan kata-kata yang optimis. Perhatikan, anak-anak dilahirkan dengan sifat optimis. Dan kemudian dunia ini perlahan-lahan berusaha mendidik mereka keluar dari khayalan. Yang menulis ini John Mason.
Semua anak, semua kita terlahir dengan optimisme yang luar biasa. Tuhan yang tanamkan itu. Karena dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, dunia yang tidak mudah untuk kita lewati bersama-sama, maka Tuhan tanamkan sebuah optimisme dalam diri manusia. Sampai lingkungan merusaknya. Sampai kita orang tua merusak optimisme pada anak-anak kita. Anak-anak terlahir dengan sikap optimis yang luar biasa. Mereka anak-anak yang gampang sekali kagum. Bagaimana dengan kita setelah beberapa tahun lihat gedung ini, apakah masih kagum? Betapa sulitnya kita kagum. Itu sebabnya Tuhan cinta anak-anak. Dia berkata, jika engkau tidak jadi seperti salah satu dari anak ini, engkau tidak layak dalam kerajaan Allah. Anak-anak itu mudah sekali kagum. Ponakan saya punya anak baru berusia 3 tahun. Lihat saya senam di rumah. Anak itu Rara namanya, dia langsung, wow, opung senam. Dia lihat saya makan, wow, opung makan. Saya tidak tahu cara makan saya yang dia wow atau porsi saya makan yang dia wow, saya tidak tahu. Pokoknya dia wow, anak-anak itu gampang sekali kagum. Punya optimisme yang luar biasa. Sekali lagi, dunia mereka kemudian menghancurkan optimisme mereka. Bapak Ibu, kita harus belajar. Gunakanlah kata-kata yang optimis. Perhatikan bilangan 14 ayat 6 dan 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Perhatikan Bapak Ibu. Kata-kata yang penuh optimisme luar biasa dari Yosua. Yang sebenarnya namanya adalah Hosea. Diubah oleh Musa, diberi nama Yosua. Yang artinya juru selamat. Dan seperti namanya. Kemudian dia memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan sampai di tanah perjanjian. Ada kalimat-kalimat yang sangat optimis. Bapak Ibu, kita belajar, ayo untuk menenteramkan hati. Bukan hanya kita menggunakan kalimat yang asertif, pemilihan kata yang tepat, tapi belajarlah coba menggunakan kalimat-kalimat yang optimis. Bapak Ibu, saya tidak sedang mengajarkan pentingnya berpikir positif, enggak. Saya mengajarkan pentingnya berpikir benar. Dengan berpikir benar, kita berkata benar. Ayo kita belajar menggunakan kata-kata yang optimis. Optimis kenapa? Karena Allah menyertai. Itulah Yosua, kenapa dia begitu optimis? Dia tahu yang menyertai jauh lebih kuat. Dan dia tahu yang menyertai sana sudah meninggalkan mereka karena takut akan Allah yang maha besar. Jadi optimisme Yosua lahir dari pemahaman yang benar tentang Allah yang dia sembah. Itulah yang berpikir benar. Sehingga kemudian melahirkan pola pikir benar, keluarlah perkataan yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu ikut-ikut motivasi-motivasi kita diajarkan berpikir positif. Bagi saya Bapak Ibu, nggak cukup berpikir positif di tengah dunia yang penuh kecemasan. Bahkan berpikir positif cenderung manipulatif. Contoh, orang berpikir positif mengajarkan begini, kalau ditanya apa kabarmu, luar biasa. Padahal nggak ada luar biasanya. Pokoknya ngomong dulu luar biasa, manipulatif itu. Kalau ditanya bagaimana kabarmu, oh saya sehat, padahal sakit. Bukankah itu manipulatif? Mari kita berpikir benar. Kalau tanya orang, bagaimana kabarmu? Oh sakit sih, tapi aku tahu Allah yang menyertaiku, tabib yang ajaib, Dia akan sembuhkan aku. Itu berpikir benar. Gimana masalahmu? Masih ada, tapi aku tahu Allahku gak pernah lepas menyertai aku. Nah itu namanya berpikir benar. Realita tidak disangkali, tapi tahu Allah yang maha besar jauh lebih besar dari realita yang kita alami. Betapa pentingnya berpikir benar supaya kita kemudian menggunakan kata-kata yang benar. Memotivasi, kata-kata yang menguatkan. Firman Allah berkata, kata-kata yang membangun, saling bermazmur satu dengan yang lain. Bagaimana cara menenteramkan hati? Yang kedua, pilihan kata yang optimis. Karena kita tahu Allah menyertai kita. Amin. Coba yang percaya bertepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya, yang terakhir Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana cara menenteramkan hati? Ingat betapa pentingnya pemilihan kata yang tepat, kata-kata yang asertif Bapak Ibu. Yang kedua, kata yang memotivasi. Maka yang ketiga, gunakanlah kata
kata. Coba perhatikan itu Bapak Ibu. Ada quote and quote, ada tanda kutip. Saya akan terangkan bagian ini, kita selesai di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Gunakanlah kata-kata. Apa maksudnya kata? Begini Bapak Ibu. Suatu kali Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Soekarno tahun 1947 di Gereja GPIB Yogyakarta menghadiri Natal Ekumene di Indonesia. Lalu kemudian Bapak Soekarno pidato dalam kata sambutannya. Dia berkata, pada mulanya adalah kata. Kata mengandung makna. Lalu dia bicara tentang kebangsaan dalam pidatonya itu Bapak Ibu. Dia sedang mengutip apa? Dia mengutip Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan begitu. Tapi Alkitab bahasa Belanda yang dekat dengan Pak Soekarno itu, sahabatnya juga banyak orang Belanda. Alkitab dalam bahasa Inggris, Alkitab dalam bahasa asli teks Yunani berkata begini. Pada mulanya adalah kata. Kata itu bersama-sama dengan Allah. Dan kata itu adalah Allah. Itu teks aslinya. Apa maksudnya Pak John? Begini Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu kenapa Yesus disebut anak Allah? Apakah Allah beranak? Tidak. Lalu kenapa Yesus disebut anak Allah? Dalam keluarga Trinitas, satu Allah. Di dalam hakikat satu Allah itu ada 3 pribadi. Bapa, Putra, Roh Kudus. Perhatikan, sebelum segala sesuatu ada. Belum ada, hanya ada Allah Trinitas itu. Allah yang Esa itu, yang di dalamnya ada tiga pribadi Bapak Ibu. Lalu Allah berfirman, Allah berkata. Perhatikan, pribadi kedua, Sang Firman adalah pribadi yang pertama sekali keluar dari keluarga Trinitas. Jadi karena firman pertama keluar dari keluarga Trinitas, itu sebabnya digunakan istilah kata anak. Karena sulit untuk menjelaskannya. Jadi waktu pada mulanya adalah kata. Berfirmanlah Allah. Kira-kira begini. Mengkristuslah Allah. Itu kira-kira. Jadi yang pertama keluar dari keluarga Trinitas itu adalah Sang Firman. Makanya kalau Alkitab berkata berfirmanlah Allah. Sederhananya gini. Mengkristuslah Allah. Maksudnya apa Pak John? Sederhana. Kalau mau menenteramkan hati. Belajar menggunakan firman Allah. Perkatakan firman Tuhan setiap hari. Betapa pentingnya menggunakan firman Allah. Tapi Bapak Ibu, saya akan ajarkan bagian ini dan kita selesai di sini Bapak Ibu. Janganlah suka mengambil satu ayat lalu menghafalnya, menyimpan di hati kita. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Sampai hari ini orang Yahudi nggak begitu belajar Alkitab. Kenapa mereka usia 12 tahun sudah hafal Pentatuk. Sudah di bar mitzvah sebagai anak Taurat. Karena mereka tidak menghafal ayat. Baru abad 14-15 ada ayat. Bapak Ibu ada pasal, ada paragraf, ada titik, ada koma. Dulunya tidak ada ayat. Jadi orang Yahudi mengajarkan anaknya firman Allah. Diajarkan dengan apa? Cerita. Diceritakan. Jadi firman itu diceritakan sehingga mereka hafal cerita tentang penciptaan, hafal cerita tentang kejatuhan manusia, hafal cerita tentang Henokh. Jadi diceritakan, bukan dihafal ayatnya. Ada orang-orang yang suka menghafal ayat, ya enggak apa-apa juga. Tapi kalau ayat itu diambil dari konteksnya, ayat itu bisa digunakan untuk macam-macam. Keluar dari konteksnya. Tapi kalau kita ceritakan firman, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itu akan mengingat sangat kuat, menenteramkan hati. Penting sekali Bapak Ibu menceritakan kepada anak-anak kita kebenaran firman. Saya beri contoh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Daripada menghafal ayat. Karena itu bisa berbahaya. Lebih baik menghafal sebuah cerita, satu perikop, satu pasal. Itu akan sangat kuat tertanam dan mudah diingat. Dan itu sangat-sangat menolong. Saya beri contoh Bapak Ibu. Coba perhatikan. Saya punya seorang teman. Waktu saya sekolah SD dulu, papa mamanya sudah tidak ada. Yatim piatu, itu sebabnya namanya yatiman. Karena dia yatim piatu. Lalu suatu hari 30 tahun kemudian saya ketemu dengan yatiman. Waktu saya ketemu dengan yatiman, dia sudah pakai mobil Lamborghini. Lalu saya ngomong gini, wow gila lu. Saya ngomong kepada yatiman, wow gila lu. Karena dia pakai Lamborghini. Lalu saya ketemu teman saya yang lain.
Dari SMA kami semua jalan kaki hampir 12 km pulang pergi ke sekolah, dia sudah naik mobil, anak orang kaya. Tapi kemudian kena narkoba, di zaman saya saja dia sudah pakai narkoba. Tidak lama saya dengar dia pukul orang tuanya. Saya ketemu dengan dia, saya ngomong gini, wow gila lu. Gila yang pertama sama gila yang kedua sama atau beda artinya? Beda. Gila yang pertama sebuah pujian. Dari yatim piatu yang miskin sampai jual es setiap hari ke rumah-rumah. Sampai kemudian jadi kaya. Jadi waktu saya bilang gila lu itu sebuah pujian. Tapi gila yang kedua sebuah makian. Gila yang pertama sebuah kekaguman. Gila yang kedua sebuah penghinaan. Perhatikan waktu ayat firman Tuhan kau ambil copot keluar dari konteksnya. Engkau bisa gunakan untuk apa saja. Itu bisa sangat berbahaya. Bisa bahaya. Karena itulah orang Yahudi sampai hari ini mengajarkan anaknya cerita Alkitab. Bukan menghafal ayat tapi menghafal cerita. Kalau cerita itu kuat, saya tutup dengan cerita. Bapak Ibu, betapa pentingnya menenteramkan hati. Jika engkau bertemu dengan orang yang sakit, lalu sudah berdoa sungguh-sungguh, berpuasa, berobat tidak sembuh-sembuh. Bukankah sebaiknya kita cerita, hey, suatu kali Tuhan Yesus pergi ke kolam Bethesda. Ada banyak orang yang sakit di kolam itu. Karena menantikan air beriak. Siapa yang duluan nyemplung, mereka percaya mereka akan sembuh. Ada banyak yang hadir. Puluhan, bahkan ada yang berani berkata ratusan. Tapi Tuhan Yesus cuma datang kepada satu orang. Cuma satu orang yang disembuhkan. Yang lain enggak. Saya mau beritahu kepada kamu. Kalau kamu enggak sembuh, bukan karena engkau kurang beriman. Kita bisa cerita seperti itu Bapak Ibu, perhatikan ini penting supaya menenteramkan hati. Orang yang disembuhkan itu bukan karena imannya lebih hebat. Justru karena Yesus datang kepada dia sehingga mulai muncul iman. Kalau Kristus gak pernah datang kepada dia, dia sama dengan orang lain. Gak beriman juga barangkali. Tapi poinnya, kalau kamu gak sembuh, belum tentu bukan karena engkau kurang iman. Bukan karena engkau kurang rohani. Tapi Allah punya kedaulatannya sendiri. Barangkali engkau tidak disembuhkan karena engkau beroleh anugerah kekuatan. Anugerah kemampuan atau Allah punya rencana di masa depanmu. Nah, dengan bercerita seperti itu, orang ditenteramkan hatinya. Ayo belajar. Atau engkau bisa saja cerita. Kalau ada orang yang susah, anak-anak Tuhan, dan kelihatannya belum beroleh pertolongan, kita bisa cerita. Tahukah engkau cerita tentang Daud di Ziklag? Ketika pulang bertempur bersama dengan 600 pasukannya, dia dapati perkemahannya sudah hancur semua. Anak istrinya ditawan hidup-hidup, itu penderitaan yang luar biasa. Yang lebih parah lagi, pasukannya Daud ngamuk dan marah, mau melempari Daud dengan batu sampai mati. Apa yang dilakukan Daud? Dia berteriak menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Dan pada akhirnya Tuhan tolong juga. Nah kalau kita Bapak Ibu menguatkan orang lain dengan cerita firman Allah. Bukan sekedar mengutip ayat. Tapi menceritakan peristiwa di Alkitab. Mereka akan kuat. Mereka akan ingat lebih mudah ditangkap. Dan hati mereka lebih ditenteramkan. Mulai hari ini ayo belajar bagaimana cara menenteramkan hati. Ingat gunakan kata-kata asertif. Pilihan kata yang tepat. Gunakanlah kata-kata yang memotivasi. Gunakanlah firman Allah. Ceritakan firman Allah. Melalui cerita kita, Allah Roh Kudus bisa menggunakan itu untuk menguatkan dan menenteramkan hati orang lain, bahkan hati kita. Karena waktu engkau menguatkan orang lain, engkau pun dikuatkan oleh Allah yang hidup. Yuk tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pemain musik, pemimpin pujian, mari maju ke depan. Bapak Ibu, pagi ini kita belajar betapa pentingnya menenteramkan hati. Kaleb kemudian menjadi orang yang luar biasa bersama dengan Yosua. Mereka berdua nyebrang sampai di Transyordan itu, bahkan menduduki tanah perjanjian. Nama mereka harum sampai hari ini. Karena pemilihan kata yang tepat. Belajar menenteramkan hati orang. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selalu
Sambil berdiri bersama-sama kita naikkan pujian dari awal Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda. Siapa percaya firman Tuhan dan meresponi firman Tuhan, angkat tanganmu. Yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami boleh dengar pagi hari ini, yang sangat menguatkan setiap kami, yang menuntun setiap langkah kami. Ajarkan kami untuk selalu berkata-kata hal-hal yang positif bagi kehidupan kami, dan juga untuk kami boleh memperkatakan firman Tuhan selalu dalam kehidupan kami, supaya kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta John Panggabean yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pagi hari ini. Kau tambahkan pengurapan lebih dan lebih lagi Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk memberi. Kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami hanya bagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkatlah kedua tangan kita Bapak Ibu saudaraku. Kau besar,
hadirat Tuhan kita patakai aranamuku papa sikatakan. Haleluya. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan iman terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Rohnya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.